60% itu di pasca panen, 30% itu ada di sisi roasting atau roastery, 10% ada di bar. Ngobrol-ngobrol, tapi kita akan ada demo untuk pembuatan kopi ya. Boleh? Oke, langsung aja. Halo Sobat Interest Handal, kembali lagi pagi ini kita ngobrol-ngobrol. Apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun berada, baik yang nonton langsung nih, ada penonton juga, atau yang melalui live Instagram kita pada hari ini. Bersama saya Desterian Ahmad Ramadan, saya host magang ya di sini di ruang ngobrol inspiratif kita semua, Chat Time. Cerita handal ASN Treasury menginspirasi. Inovasi dari Kanwil DJPB Sumatera Selatan. Nah, pagi hari ini ada yang beda nih, kita udah ada di tempat yang spesial banget ya. Ada kopi-kopi, ada alat-alat. Nah, kita udah di tempat yang khusus hari ini, khusus untuk Chat Time episode kali ini. Nah, berbicara tentang kopi, kopi itu kalau zaman sekarang itu udah menjadi bagian dari hidup ya. Kalau Gen Z ini kayak saya, jadi teman kerja, ada juga yang menjadi cerita bahkan bagi sebagian orang tentang petani, tentang usaha, ataupun tentang inspirasi di balik kopi itu sendiri. Makanya di episode 48 Chat Time kali ini kita angkat tema yang bukan cuma nikmat untuk kita dengar, tapi juga syarat akan makna, yaitu ngopi bukan sekedar ngopi, cerita di balik cangkir. Nah, yang bikin spesial kita bukan cuma membahas tentang teknis kopinya, tapi juga kita akan membahas tentang perjuangan usaha di balik pengembangan usaha kopi ini, itu sendiri. Dan yang kita tahu kan, di tanah Sumatera Selatan ini terkenal dengan kopinya yang gak kalah nikmatnya dari kopi-kopi dari daerah lain. Nah, di sebelah saya ini udah ada pemilik dari tempat ini, yaitu Mas Denny Martindo selaku founder dari brand lokal yaitu Kopi Benawa, yang sekarang semakin dikenal dan dinikmati banyak kalangan. Oke, Mas Denny, Kak Denny, terima kasih nih sebelumnya kita sudah jamu di sini di tempatnya Mas Denny di Kopi Benawa. Mungkin boleh diperkenalkan secara singkat Mas Denny ini, profilnya, silakan. Boleh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Destri ya. Halo, salam kenal untuk yang nonton sama yang sekarang lagi ada di nonton juga di live DJPB dan juga Kopi Benawa. Perkenalkan, saya Denny Martindo LH, biasa dipanggil Denny. Saya owner dan founder dari Benawa Kopi Roastery, atau yang biasa kita atau teman-temannya yang di Palembang, Sumsel itu tahun itu Kopi Benawa. Jadi saya selaku dari owner Kopi Benawa. Nah, itu dia profil dari Kak Denny sebagai founder sekaligus pemilik ya dari benar, Mas. Kopi Benawa. Nah, sesuai tema kita hari ini nih Mas, kan kita membahas tentang kopi, cerita di balik secangkir kopi. Ya, itu. Boleh nggak dijelasin gimana sih latar belakang atau cerita di balik terbentuknya si Kopi Benawa ini? Boleh sih. Kalau kita mau cerita terkait Benawa, sebenarnya nama Benawa itu sendiri itu kan saya ambil gitu Mas Istri. Itu dari nama daerah saya sendiri. Dari daerah Pagaralam, dari dusun, dari kampung lah ya. Itu dari punya dari kakek, tinggalnya papa. Dan itu yang buat saya itu menjadi salah satu nama brand yang saya pakai. Tujuannya buat apa, Mas? Supaya tidak lupa dengan asal dari mana saya itu tinggal gitu. Saya kecil dan besar pun itu di Pagaralam, dan sangat erat dan lekat terkait di daerah, khususnya di Tebet Benawa. Jadi kalau nama daerahnya itu Tebet Benawa gitu Mas, tapi saya pakai cuma nama Benawanya aja.
Nah itu kalau dari nama Benawa itu diambil dari nama daerah atau dusun yang ada di Kota Pangkalan. Jadi Benawa itu sendiri dari nama daerah. Nama daerah itu, nama dusun. Kalau kita buat di Palembang itu kita terbentuk atau mulainya di tahun 2020, Oke. tanggal 21 Agustus tahun 2020 yang tadi, pas Covid. Oh. Pas Covid kita buat usaha kopi, Oh, iya. gitu. Jadi buat mencoba peruntungan lah Oke. di apa namanya di dunia bisnis gitu loh. Dari awal 2020 apakah langsung di sini atau gimana Oh, enggak sih. merintisnya, Mas? Kalau pertama kali kita itu ada di Bambang Mutoyo, Oh, di oke. daerah itu dekat Lamabang gitu Mas Desti. Mungkin pernah ke daerah Lamabang? Pernah. Pernah ya. Nah itu tuh dulu di situ kita buka itu kita join pertama kali Mas. Itu alhamdulillah kita ketemu sama orang baik. Namanya itu Kak Weli dan juga Mbak Dia. Jadi Benawa dulu saya dan juga istri dulu kami buat usaha di sana bareng. Ada sistem bagi hasil dan pelan-pelan step by step pengen mencoba lebih ke ranah kopi, pengen lebih melebarkan sayap lagi di kopi. Kami buka di Alpala. Di sini di Alpala kami buka usaha kopi dan alhamdulillah sampai sekarang, dan tanggal 21 kemarin Benawa pas 5 tahun nih 5 tahun dari 2020 ya. dari 2020 alhamdulillah. Oke, nah ini kan udah dari 2020, 5 tahun tuh perjalanan yang cukup panjang ya untuk sebuah usaha. Lumayan, Ya. lumayan. Selama meniti usaha kopi Benawa ini, Mas, ada nggak sih cerita unik atau cerita yang berkesan terkait usaha kopi ini? Ada nggak cerita yang entah itu sedih, entah itu senang, yang berkesan selama 5 tahun perjalanan kopi Benawa ini? Kalau mau cerita kesan banyak sih Mas. Apalagi kalau kita mau setiap perjalanan usaha bisnis apapun lah pasti punya cerita senang, cerita sedih itu pasti. Cuman yang paling saya ingat salah satu itu momen di mana pertama kali kita bisa masuk ke apa ya, ke dunia kompetisi bisnis. Juara satu waktu itu di kompetisi BUMN di Kota Palembang. Terus juga beberapa momen ketemu Pak Sandiaga langsung, ngobrol sama beliau. Terus momen-momen yang bareng apa ya, konsumen yang datang di sini, yang dulu kan kita kan cuma tahunya tuh apa ya, pengen memang bisa lebih, orang datang di sini bukan cuma Kota Palembang gitu, tapi di luar Kota Palembang, kayak di luar Sumsel, bisa dari Bandung, bisa dari Jakarta, bisa dari Bogor, Papua, segala macam, dari Singapura, Malai, Australia. Nah ketemu orang-orang yang di luar yang selama ini tuh bisa nggak sih kita tuh buat ngajak orang tuh bisa datang ke sini, bisa nikmatin kopi khas dari Sumatera Selatan dengan cita rasa dan autentik serta aroma yang kita develop di sini di Benawa, untuk ini loh, kita punya kopi yang enak gitu. Bukan cuman sebatas kita gimmick, karena Benawa nggak bisa buat gimmick gitu loh Mas. Jadi kita jual apa yang kita punya gitu kan. Bareng-bareng teman-teman petani itu salah satu momen juga yang sangat luar biasa kan, ketemu sama mereka, teman-teman petani di Pagarang, ketemu sama petani-petani di Muara Enim, sama di Lokus Selatan. Itu banyak momen tuh. Kalau yang paling sedih tuh cukup saya sama istri dulu. Oke, itu tadi ya. Jadi salah satu momen yang berkesannya mengukir prestasi lah. Iya. Kopi Benawa mengukir prestasi, mengikuti kompetisi lomba yang diadakan oleh BUMN ya Mas, BUMN, sampai Pak. bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Wah, itu keren banget sih. Dan kalau teman-teman dari Instagram ini tahu ya, sebenarnya di sini udah banyak banget nih sertifikat, bahkan piala-piala kopi Benawa terkait prestasi-prestasinya ya Mas ya. Banyak sekali udah kepajang di sini. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat langsung sekalian ngopi-ngopi nih di sini gitu. Dan juga tadi momen berkesannya adalah kita bertemu Teman-teman petani. iya, teman-teman petani atau bahkan konsumen dari luar yang bahkan Benar. kita nggak tahu juga awalnya Mas ya, kok bisa sampai ketemu orang-orang dari luar ya. Itu. Nah, dari secangkir kopi yang bisa menjadi bahan komunikasi ke orang-orang luar, Mas. Di balik secangkir kopi ini, Mas, gimana sih prosesnya dari awal, kopinya ya? Iya. Dari awal kopinya
bisa sampai dengan konsumen, ya diseduh sampai ke konsumen yang bukan lokal aja kan, bukan lokal aja, bahkan sampai internasional. Bisa dijelasin nggak Mas kira-kira prosesnya dari hulu ke hilirnya gimana sih gitu di kopi Benawa? Jadi kan kalau di Benawa itu kan memang dari awal itu kita belajar dan kenal sama bareng-bareng teman-teman petani di daerah. Dan saya punya adik ipar itu yang lebih dahulu main di kopi. Namanya itu Muhammad Azali. Brand kopinya itu Sipai Lida di Kota Pagaralam. Jadi sharing sama beliau, terus juga terkait di petani, terus juga mulai roasting di Palembang sampai ke penyeduhan segala macam. Itu perjalanan kita bisa sampai ke mulai dari lokal sampai ke nasional sampai ke teman-teman yang ada di luar, di apa namanya Australia dan segala macam. Itu kan di fitnya Benawa tuh ada tuh sebenarnya. Jadi orang-orang yang datang tuh yang tadi kayak Mas Desi bilang tuh awalnya dulu saya tidak pernah bakal apa ya, juga yang buat orang dari luar datang ke sini. Karena kita cuman spektak gitu kan, cuman kopi-kopi yang dari daerah gitu Mas, yang tidak punya spesial mungkin gitu kan. Tapi ya apa ya, berkat dari ya, namanya kan dia keras, mungkin usaha dan segala macam, disupport juga dengan teman-teman yang alhamdulillah tuh oke, ya, ini dan istri keluarga, dan sampailah kopi itu pada saat di setiap cangkir dan gelas-gelas yang kita buat di sini. Jadi kalau mau ceritainnya tuh sebenarnya panjang, mulai dari proses pasca panen ketemu sama teman-teman petani, kita roasting juga di apa, ada tempat kita di rumah itu kan buat roasting kopinya, terus juga di sini tuh kita buat penyeduhan. Di Benawa bisa pilih kopi, kita khusus pakai kopi Sumsel dan sesuai sama moto kita dari awal buat mengenalkan kopi-kopi khas Sumsel, mulai dari Pagaralam, Muara Enim, Oku Selatan, Lakat, dan juga daerah Palawang. Nah itu yang beberapa cerita dan cara kopi yang kami pakai dan kerjasama sehingga bisa sampai di konsumen-konsumen kami yang datang di Benawa. Jadi memang Mas Denny karena memang anak asli, anak daerah asli, bener. jadi proses awalnya pun langsung gitu ya ke petani, ke kebun di daerah Sumsel gitu ya, dari Pagaralam sampai diproses sampai akhirnya sampai ke konsumen gitu ya Mas. Jadi gitu ya teman-teman, prosesnya Mas Denny ini langsung ke petani di daerah Sumsel karena memang beliau merupakan anak daerah dari Sumatera Selatan, tepatnya di Pagaralam gitu ya Mas ya. Nah, karena sumber utamanya kan dari Sumsel nih Mas ya. Benar. Daerah Sumsel kopi-kopinya. Menurut Mas Denny nih sebagai pelaku usaha kopi, kira-kira apa sih yang membedakan antara kopi Sumsel dengan kopi-kopi, kan kita di Indonesia banyak ya, ada yang di daerah Jawa Barat, ada yang di daerah Jawa Timur juga ya Mas, Bali. Bahkan kopi-kopi di luar negeri. Kira-kira ciri khas apa sih yang kita miliki Mas di Sumsel ini untuk kopi kita itu? Kalau dari saya pribadi nih Mas, dulu kan Benawa itu dari tahun 2020 sampai 2023 kalau nggak salah, atau 2022 akhir ya, itu kami memang masih aktif pakai beberapa kopi dari luar. Dari luar juga ya? Mulai dari Panama, kita pakai juga dari Kenya, Afrika, Honduras, Guatemala, Ethiopia, Kolombia, terus juga beberapa kopi-kopi Nusantara sebutnya lokal Indonesia, Papua sampai ke Bali, Jawa Barat segala macam dan lain-lain. Dan konsen kita mulai di Sumsel itu di 2023 pertengahan kalau nggak di akhir. Nah jadi kalau saya ngomong perbedaan signifikan dari tiap-tiap daerah, setiap kopi itu punya khas masing-masing. Mulai yang buat pengaruh apa nih? Mulai dari ketinggian Mas. Mulai dari iklim di tiap-tiap, kalau kita bicara soal negara ya, kopi. Terus kalau di daerah juga sama. Terus varietas yang dipunya. Kayak umum nih kan kopi itu ada 4 lah. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, dan ada Excelsa. Nah, di Sumsel itu yang sering dipakai itu kan ada 2 kopi, Arabica dan juga Robusta. Excelsa sudah mulai ada, Liberica juga mulai ada, cuma baru sedikit.
dari beberapa banyak kopi yang tadi Mas Desri bilang, kalau kita buat compare antara di Jawa Timur atau di Indonesia lah, Iya. di Jawa Barat macam dengan yang ada di Sumsel, kalau dari saya pribadi kita tuh punya aroma dan juga dari rasa itu yang menurut saya itu autentik. Jadi kalau secara lebih simple, kopi Sumsel itu strong, Oh, gitu ya. kuat gitu loh. Ah, Ketimbang kopi-kopi yang ada di daerah Jawa. Jawa itu lebih strong. Itu kalau secara umum. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, kopi itu ada specialty grade. Kalau untuk di ranahnya Arabica, kalau di Robusta itu ada fine. Nah, itu untuk mendapatkan dari specialty kan atau fine kan, mungkin banyak proses banyak. ya benar. Nah, untuk yang lebih yang tadi saya ngomong secara buat karakter kopi dan lain-lain, setiap daerah itu punya karakter khasnya masing-masing. Tapi kalau kita bicara soal kopi Sumsel itu terkenal dengan strong, kuat dengan kopi-kopi yang lain, baik dari aroma, rasa. Jadi kopi Sumsel ini lebih strong dan aromanya juga lebih kuat ya. Rasa juga lebih kuat. Dan untuk pecinta kopi mungkin akan lebih menggugah rasa juga ya Mas ya, kalau aroma dan rasanya lebih kuat gitu ya. Oke. Nah, saya kan awam ya Mas tentang kopi. Saya minum kopi tapi nggak yang sampai mendalami banget gitu loh. Jadi kalau menurut Mas sendiri kan tren anak-anak muda zaman sekarang nih ngopi itu udah merupakan budaya gitu kan. Kita Gen Z itu merupakan bagian dari hidup. Kira-kira culture. Iya, culture kalau kita nyebutnya. Kira-kira kalau Mas sebagai pelaku usaha nih gitu, yang membuat tren ini terjadi atau yang membuat kopi itu lebih dinikmati atau digemari gitu, terutama kalangan muda gitu. Kira-kira faktor apa ya Mas yang membuat kopi ini digemari banget gitu? Kalau dari pandangan saya pribadi, kenapa sekarang tren kopi sangat besar itu? Sangat luar biasa. Satu, efek dan pengaruh dari teknologi. Kita sebut aja di handphone. Gitu. Kebutuhan tiap orang kan beda-beda gitu. Tapi kan tetap yang namanya tuh Instagramable, gitu kan? Gen Z cari kan. Gitu. Terus juga jadi kebutuhan ketika itu tuh kayak apa ya? Kayak jadi habit ketika beberapa temen tongkrongan, gitu kan? Anak-anak kuliah atau anak-anak kantor lah, kita bicara soal itu. Ketika mereka dapat tempat ngopi yang menurut mereka asik, enak, mereka pasti bakal ajak temen. Nah, mulai dari kebiasaan yang kecil-kecil ini tuh ngajak temen 1, 2, kan, terus cobain kopi-kopi yang ada di situ. Nanti ini lama-kelamaan bakal menimbulkan mereka tuh harapan kami dari pelaku industri kopi itu, mereka tuh bisa cinta dan bisa lebih lebih paham lagi terkait kopi apa yang mereka minum. Gitu. Jadi kenapa di kami di Benawa itu seluruh kopi itu boleh mau pakai susu kan, mau pakai gula kan, mau tanpa gula pun boleh. Itu sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong bicara terkait lebih jauh lagi, apa yang kami jual, apa yang pengen kami edukasi itu memang terkait kopi tanpa gula. Jadi kopi kan orang kan cuma pahit doang. Padahal kan nggak cuma pahit. Ada manis, ada asam. Sekali-sekali ada kecut juga sih. Sama kayak kehidupan lah. Tapi tetap kopi itu jujur gitu. Kopi itu jujur. Dan balik lagi yang tadi kita bicara terkait kenapa bisa tren, karena yang tadi habit. Jadi mulai dari anak-anak muda itu mereka membuat kayak tongkrongan, terus apalagi kayak di Palembang banyak banget Mas tempat-tempat ngopi itu yang instagramable atau yang tempat-tempat tongkrongan itu yang mulai dari live musik, mungkin itu yang menjadi daya tarik buat mereka kan, atau mungkin tempatnya yang full AC, atau mungkin tempatnya yang lebih ke vintage. Banyak yang yang menjadi dorongan industri ini, mulai dari layout, mulai dari kopinya, mulai dari cara penyajian dan segala macam. Cuman yang paling penting kalau dari kami itu tetap di hospitality. Itu yang paling penting. Karena dari hospitality itu bagaimana harapan kami orang yang kita datang ke sini itu
bisa pulang lagi atau kembali lagi terkait apa yang kami beri, apa yang kami kasih ke mereka, ke konsumen. Oke, jadi itu tadi ya, mungkin tren ini bisa skalanya semakin kesini semakin besar karena ada daya tarik dari kedai kopi masing-masing. Selain itu kebutuhan dan pada akhirnya menjadi habit juga gitu ya Mas. Habit juga. Ya, dan harapan dari Mas Denny dan teman-teman ya itu tadi ya, bukan mungkin awal-awal kita untuk nongkrong atau untuk jadi konten mungkin ya, tapi harapannya juga nanti teman-teman bisa mendalami apa sih kopi, cerita di balik kopi itu bukan cuman kopi yang manis banget ya Mas. Kan kalau saya ketemu kopi random, tapi ada loh gini kopi-kopi yang autentik gitu ya Mas. Dan itu manfaatnya banyak Mas. Manfaatnya banyak dan jauh lebih bagus ya Mas daripada kopi tentu manfaatnya sangat bagus. Boleh dicari buat teman-teman di sini ataupun yang lagi lihat di live Instagram. Kopi tentu sangat baik manfaatnya. Kalau kita tuh bahasanya tuh kalau selain kopi tentu kopi lucu-lucuan gitu. Nah, kopi lucu-lucuan. Nah, itu tadi ya. Jadi dengan adanya tren kopi ini ya Mas ya, memang skalanya semakin kesini semakin membesar. Namun yang namanya usaha pasti nggak selalu tinggi lah ya. Pasang surut pasti ada. Pasang surut, ada jatuh bangunnya gitu kan. Selama Kopi Benawa ini berdiri Mas, bisa diceritain nggak kira-kira kendala ataupun jatuh bangun yang dihadapi oleh Kopi Benawa? Kalau kendala ataupun hal yang paling struggle buat selama Benawa itu berdiri sampai sekarang, itu pasti tetap di awal-awal. Mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021, 2022 tuh 2-3 tahun itu tuh benar-benar yang memang masa transisi itu yang sulit, yang susah gitu. Apalagi saya tuh di awal Mas Isri, saya bukan orang kopi, saya kerjanya di IT. Oh iya. Saya kerja IT. Saya lulusan salah satu kampus di Palembang, dari MDP. Oh, MDP. Saya IT, pegang sistem, pegang beberapa proyekan dulu di pemerintahan karena saya di bawah Telkom. Pegang proyek dari banyak dari swasta, dari BUMN, dari pemerintahan, dan itu pure IT. Kalau kopi itu memang suatu hal yang baru, walaupun saya punya adik tadi kan, saya cerita di awal punya adik ipar yang memang lebih dulu terjun di usaha kopi. Tapi tetap buat kami, buat saya, buat istri, buat adik-adik saya kemarin yang di awal berjuang di Benawa itu, kita susah buat cari pasar. Karena contoh gini nih, Palembang ini gede Mas. Tahun 2020 kita nggak usah bicara kopi deh. Sebelum kopi pun pemain-pemain besar kopi di kota Palembang udah banyak. Apalagi kami yang dari daerah, dari pagar alam, dari dusun, mau mencoba peruntungan ngebuat usaha di sini. Tapi balik lagi, setiap usaha, setiap namanya tuh kita ngerintis, modal saya tuh bukan cuma lagi yakin Mas, tapi harus yakin, harus yakin gitu. Dan beberapa dorongan dari keluarga, dari teman-teman, tetap saya tidak bisa ngomong Benawa tuh bisa sampai sekarang itu karena seorang Denny Makin Uno. Bukan saya sendiri Mas, saya disupport dengan keluarga, ada istri, ada keluarga besar, ada adik-adik, ada teman-teman petani kopi yang di situ, ada teman-teman konsumen Benawa yang selalu datang support, kasih masukan ke kami, kasih kritikan buat perkembangan yang jauh lebih baik. Dan beberapa tahun-tahun yang sulit susah pun ya kami keep sendiri, kami cari masalahnya di mana ini, terus bagaimana solusi yang harus kami buat biar bisa bertahan, biar
tetap sesuai dan stay on the track, tidak yang apa ya, pindah jalur gitu kan, tetap kopi lah sampai nanti sampai bendawanya besar dan jadi naungan buat teman-teman yang lain. Ya, itu tuh, sampai hari ini sampai ya, hari ini berdiri dengan di Masjid Al-Falah sama Mas Desi dan teman-teman yang lain kan, banyak cerita yang ya buat apa ya, di tahun-tahun awal itu memang sulit dan susah, cuman alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sini. Itu yang paling disyukur itu di situ. ya, jadi struggling di awal itu Benar. cukup membuat ini juga ya, susah ya Mas ya. Naik turun Ya, mantap itu. tapi Kalau ini mantap Mas. ya, untungnya support di sekeliling Mas Denny Alhamdulillah. itu sangat mendukung ya, Alhamdulillah. jadi bisa bertahan sampai akhirnya di sampai 2025 ini ya. Nah ternyata Mas Denny backgroundnya bukan kalau ini kan entah itu pertanian, entah ini ternyata Ini cross. IT gitu ya. Cross kan, dari IT ke kopi. Ternyata oke. Sangat bertentangan gitu ya Mas ya. Antara IT dan perkopian, tapi karena itu tadi ada niat dan keyakinan gitu ya Mas. Nah, sebenarnya ini saya masih punya list pertanyaan Mas, tapi ternyata nih penonton kita lebih banyak lagi pertanyaan, lebih sangat excited karena kan ini bahasanya tentang kopi. Gitu kan. Banyak yang suka, banyak lagi yang naik daun kan? benar. Karena itu kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari live Instagram. Boleh. Oke. Dari pertanyaan pertama ya. Dari pertanyaan pertama dari Aditya.Ramaputra. Alamat Kopi Benawa, langsung Mas, di-share, kita promosiin. Boleh nih. Untuk lokasi buat alamat di Maps itu punya tuh di @kopibenawa, tinggal cari di Jalan Al-Falah. Kita di belakang TPRI Mas, Mbak. Kalau mau mampir, monggo silakan datang ke sini, bisa sharing-sharing, bisa main kopi bareng, dan terkait untuk apa namanya, tanya soal kopi apapun, kita bisa bantu jawab sebisa kita buat apa kita kasih ke teman-teman yang tadi dari Mas Adit ya, itu di Jalan Al-Falah di belakang TPRI. Masuk dari Bebek Carok. Nah itu ya di TPRI di seberangnya Masjid Al-Falah ya. Jadi teman-teman untuk yang tertarik langsung saja datang sini. Dan itu tadi ya, uniknya di Kopi Benawa ini kita bukan cuma kopi lucu-lucuan, bukan cuma gosip-gosip ya di kita nggak bisa gimmick kopi. Kita nggak bisa gimmick soalnya. Iya benar. Jadi di sini kopi-kopinya sangat spesial gitu ya, dan memang nggak bisa gimmick-gimmickan, dan keuntungannya juga bisa tanya-tanya langsung ya Mas ya, dan proses pembuatannya bisa dilihat juga ya, itu teman-teman. Jadi yang tertarik boleh langsung datang ke Kopi Benawa. Nah, pertanyaan selanjutnya boleh dari Habibi_Extreme. Nah ini dari Mas Habibi. Mohon kasih tips untuk para petani kita agar bisa menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik layaknya kualitas Kopi Benawa. Nah itu Mas. Karena Mas kan bersinggungan langsung nih sama petani-petani lokal nih. Boleh, gimana Mas tipsnya? Oke, dari saya pribadi tetap, kenapa saya setiap jawab pertanyaan pasti pakai kata pribadi? Ya. Karena ini yang saya paham, ini yang saya ketahui, ilmu yang saya punya sedikit, cuman semoga bermanfaat. Yang pertama tuh kalau mulai dari cara proses, mulai dari penjemuran, itu minimal para atau dom, rumah penjemuran kopi. Setelah dari situ kita masuk ke kadar air 12% SNI gitu loh. Setelah dari situ kita buat di sortasi. Jadi biji kopi yang bolong, biji kopi yang pecah, biji kopi yang hitam itu kita pinggirkan. Nah terus masuk lagi di sizing atau ukuran, biar dia lebih seragam gitu loh Mas. Bisa di ukuran 7, bisa di ukuran 8, atau bisa di ukuran 6. Nah setelah dari situ mulai masuk ke ada resting kopi atau resting green bean. Kita buat tempat penyimpanan itu yang jangan terlalu lembab dan jangan langsung kena panas, gitu kan? Supaya kopinya tetap terjaga dari sisi kualitas dan tempat buat penyimpanan itu boleh pakai plastik, terus itu dimasukin yang bersih, terus pakai apalagi di bawah itu kan kalau bisa tuh kita pakai buat
di kayu kah atau apa biar tidak langsung ke apa ya, ke lantai ya. Penyangganya gitu Benar ya. gitu. Itu tuh kalau secara dari apa dari saya pribadi untuk tipsnya itu. Nah, jadi secara teknisnya Penjemuran ya. Penjemuran di awal itu yang sangat penting karena untuk kopi itu kalau kita bicara persentase 100%, 60% itu di pasca panen. 30% itu ada di sisi roasting atau roastery, 10% ada di bar. Tapi 10%-nya bar ini Mas, ini bisa jadi 90% ketika seorang barista atau peracik kopi atau tukang seduh buat kopi itu paham terkait knowledge, sangat punya attitude yang sangat baik dan juga punya hospitality yang baik. Oh, itu tadi ya. Gitu. 90%-nya faktornya ada banyak ya. Karena kan barista kan sebagai ujung tombak dari tempat kopi kah atau kedai kopi kah atau resto kah atau coffee shop yang jual kopi itu. Oke, itu tadi ya Mas Habibi. Jadi faktor pentingnya itu justru persentasenya di panennya itu ya. Murah segala macam. Iya, di petaninya dan memang itu penting banget ya. Oke, lanjut dari Adi Wich. Nah, dari Adi Wich. Ini Instagramnya nih Mas, kita sebutin. Tips buat kopi enak. Waduh, gimana tuh Mas? Coba. Tips buat kopi enak. Tips buat kopi enak. Seluruh kopi itu enak. Jadi gini loh. Ini yang sering saya sharing sama teman-teman. Enak itu kan sebenarnya itu kan punya rasa tuh di lidah orang masing-masing. Iya, benar. Contoh nih. Kalau saya bicara terkait kopi filter, saya suka di kopi filter atau yang biasa tuh teman-teman tahu kan kopi 60. Iya. Padahal kan P60 itu kan nama alat gitu loh. Media yang kita pakai. Nah, saya senang kopi filter P60 deh. Mau hangat, mau yang es. Bagi saya, kopi filter itu enak. Ada aroma buah, ada rasa buah, terus ada coklat, ada brown sugar gitu kan. Tapi ketika kopi ini, saya kasih nih kopi yang menurut saya enak, saya kasih ke tukang deh, atau orang bangunan lah, atau orang yang biasa kopi. Ini kalau bahasa kita umum tuh kan pakai 21 lah. Jadi kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok. Otomatis tuh nggak bakal enak. Dan sebaliknya tuh, ketika kopi tukang lah bahasa kita yang itu, saya minum, buat saya nggak enak. Jadi patokan enak itu di orang pribadi masing-masing. Tapi kalau mau enak buat ngopi, teman-teman yang lagi ada sekarang, yang lagi nonton sama yang IG, bisa mampir langsung ke Jalan Alfalah, bisa datang ke Kopi Benawa. Insya Allah itu enak kopinya. Itu intinya ya. Jadi kalau enak nggak enak itu kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau mau enak-enak banget, nah itu Bisa tinggal datang ke sini, duduk manis, kita pesen apa yang diinginkan. Nah, Kita buatin. Nah itu dia ya dari Aditya. Lanjut lagi dari R Muriani. Nah ini saya jujur kurang paham nih Mas. Pertanyaan cuma gini, single origin kah? Nah bisa dijawab nih Mas. Boleh. Saya sebagai awam kurang ngerti juga nih single origin. Jadi kan sebelum saya jawab, saya jelasin dulu sedikit. Oke. Single origin itu kan satu kopi atau kopi yang ditanam itu di satu kawasan loh. Jadi bisa varietas yang sama, gitu kan. Contohnya varietas yang dipakai anggaplah tipika dalam satu kebun. Yang mereka petani rawat, yang petani proses, gitu kan. Dan mereka apa namanya itu mulai di pasca panen segala macam. Itu untuk yang ada di Benawa, Arabica, Pagar Alam itu single origin. Muara ini juga single origin. Opus Selatan itu single origin. Jadi kopi yang kita pakai itu lebih ke single origin. Kalau buat di Arabica. Nah kalau buat Robusta pun juga sama. Tapi ada beberapa Robusta itu yang tidak single origin. Karena kan kita ambil itu kan dari beberapa teman-teman petani. Oh iya. Jadi tidak dalam satu desa, tidak dalam satu area. Tapi kalau buat Arabica itu origin. Oke, jadi Dan kopinya yang kita pakai itu pasti petik merah. Oh, pasti petik merah. Dan satu lagi nih, orang kan taunya petik merah itu kan terkait masalah harga, Mas. Jadi karena ini kan live kan dan juga ada teman-teman di sini, saya mau kasih edukasi sedikit.
buah merah atau biji kopi merah itu indikator buah ini matang. Bukan indikator buah ini bisa jadi enak atau mahal. Oh, belum tentu gitu biasanya. Yang buat jadi mahal, yang buat kopi punya value itu dari proses. Proses yang benar, proses yang baik itu menciptakan dan menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas. Percuma kopinya merah, tapi dijemur yang ala kadar, Tidak dijemur tepat, di tanah, tidak paham atau tidak mengerti bagaimana pengelolaan pasca panen, itu percuma. Contoh nih kayak buah jambu biji, itu indikatornya itu kan ketika dia mentah dengan matang kan beda. Kalau di kopi kan dia udah matang banget, bagus banget, itu luwak yang bakal makan. Kalau di jambu biji itu kelelawar, Mas. Jadi kan indikatornya itu matang buah, bukan yang jadi indikator ketika mereka petik biji kopi merah itu bakal langsung mahal, itu bakal langsung punya nilai, enggak, balik lagi di proses itu loh. Oke, jadi pertanyaan yang tadi apakah single origin? Origin. Ada yang single origin, ada juga sebagian yang robusta sebagian enggak? Ya, sebagian enggak ya. Sebagian ada yang single origin. Dan itu tadi ya, kopi di sini semuanya petik merah dan garis bawahnya pemrosesannya pun dengan pemrosesan terbaik gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi dari Sevira Audrey. Sepertinya pernah juara racik cold brew. Apakah di Benawa tersedia cold brew, Mas? Kenapa nih? Cold brew, iya ada. Itu buat cold brew. Jadi saya punya cold brew itu wine. Jadi cold brew wine itu makanya saya berani apa ya? Berani untuk ngomong lah. Saya buat cold brew wine itu tidak akan sama dengan di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena saya punya resep sendiri. Oh. Jadi apa ya? Jadi rasanya itu kalau waktu itu ada salah satu konsumen kami, dia pernah di orang pesawat lah, orang penerbangan, dan memang biasa tuh untuk dia kan pergi-pergi ya, bisa coba minum kalau di musim dingin alkohol. Ya. Waktu itu saya buat cold brew itu wine dan lumayan lama buat fermentasi. Dan dia bilang itu mirip-mirip sama ada brand lah untuk yang alkohol itu ini lumayan mirip Mas. Nah, dengan Ini gimana sih cara buat memang punya rasa buat di cold brew. Oke, jadi itu tadi ya, kalau apakah ada cold brew, ada, dan dengan resep khusus langsung dari Kopi Benawa gitu ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan langsung nih dari penonton kita sini, dari Pak Jenny. Ini saya bacakan ya Pak ya. Apakah Benawa jualan biji kopi di marketplace? Benawa jualan biji kopi juga itu Pak di marketplace. Kita ada di Shopee sama ada di Tokopedia. Ada di dua itu. Kalau mau datang langsung lebih enak. Bisa bebas pilih. Bebas pilih mau Arabica, mau Robusta kah, mau blend. Karena kita juga sebagai supply kan. Supply untuk kita di Horeca Mas. Jadi buat supply hotel, restoran dan coffee shop sesuai dengan kebutuhan di teman-teman yang punya kopi lah. Jadi kita jual itu sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuh. Itu tadi ya, jadi ada, dan Kopi Benawa juga menjual untuk pelaku bisnis juga ya Mas ya. Kan supply buat mereka juga. Oke, jadi bagi teman-teman yang pelaku bisnis yang punya coffee shop atau yang berkeinginan untuk menjual kopi, Kopi Benawa juga bisa menjadi suppliernya gitu ya. Bisa custom. Bisa custom juga, custom. sesuai keinginan Sesuai dan sesuai keinginan. kebutuhan. Kalau Mas Desi nanti habis kita ngobrol pengen maklon gampang. Oh gitu ya. Bisa gitu ya. pasang stiker sendiri. Oke, lanjut lagi karena masih lumayan banyak nih Mas antusias dari teman-teman yang nonton. Dari Wibowo Riyadi 735. Kalau kami yang biasa kerja sampai malam, kadang weekend tetap ada aktivitas. Sudah jarang warung kopi 24 jam buat cas laptop. Di Benawa ada konsep layanan 24 jam nggak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sekarang Benawa tidak 24 jam. Kalau buat colokan kita ada colokan. Terus ya itu tadi, kita tidak 24 jam. Kita buka di jam 10 pagi sampai maksimal itu di jam
12 malam, 12. cuman di malam minggu. Oh, di mana? Kalau di hari biasa itu cuma jam 10. Jam 10. Malam minggu bisa sampai jam 12. Oke, itu tadi ya. Untuk 24 jam belum. Belum. Jadi Mungkin nanti lah. Nanti kalau iya, mungkin nanti. di tempat Benawa yang baru, nanti kita buat lah 24 jam. Oke. Itu ya pertanyaannya tadi. Kerjanya jangan malam-malam lah. Kasihan badannya juga kalau tiap hari. Lanjut ke Boleh, Mas. pertanyaan selanjutnya dari Razor 97. Konsep membangun usaha kopi bagi pemula. Mungkin bisa dikasih tips nih Mas untuk pemula-pemula yang ingin mulai merintis. Oke, terima kasih untuk Mas Razor. Kalau dari saya tuh kan buat pemula ya, Iya. harus yang penting itu menyesuaikan dengan budget sih. Contoh gini loh, kalau melihat punya orang terus, pasti kan punya rasa kepengen tuh yang selalu lebih baik, itu nggak salah Mas. Cuman tetap balik lagi ke budget. Untuk ngebuat kopi kan sekarang banyak nih. Ada yang bisa kopi gerobak kan, ada yang bisa kopi sepedaan, Nah, Gitu. lagi menjambut banget tuh. banyak kan? Ya. Ada bisa buat kopi street, kopi jalanan. Dan beberapa konsep yang dipakai itu bisa kita pilih dengan budget dari 15, 20 Iya. sampai 30 itu udah bisa jualan kopi. Yang paling penting tuh Mas Razor ya. Mas Razor itu ketemu sama temen atau partner yang memang benar-benar paham. Karena jangan sampai ketika kita ketemu orang, ketemu partner, karena bisnis kopi ini lagi sangat digemari gitu loh. Kita salah pilih partner, kita salah pilih teman untuk katakanlah buat bangun relasi deh, atau bangun kerjasama di awal. Kita salah pilih partner, kita salah pilih teman buat ngebangun usaha di awal. Itu banyak kasus uang bisa lari atau tidak sesuai dengan apa namanya, kalau kita buat di awal itu tidak sesuai dengan material lah, atau kerjasama lah, poin segala macam yang lain kan? Atau spek kopi yang dijanjikan segala macam, atau kopinya pun tidak sesuai. Jadi harus pintar pilih teman, harus pintar pilih partner untuk di awal, dan jangan malu, jangan sungkan untuk tanya sih sebenarnya. Di Benawa pun kami juga beberapa buat terkait ngedevelop kopi, tempat usaha segala macam. Kita bisa sharing sesuai dengan budget teman-teman yang pengen coba usaha kopi atau pengen buka yang tadi saya bicara sama Mas Desti kan, mau jadi reseller di Benawa juga bisa kok. Bisa ya. Tinggal datang tanpa modal kan, bisa tawarin ke teman-teman kan, ke keluarga kan, mau pakai brand sendiri monggo, datang ke Benawa siapin kopi, nanti bisa pakai brand sendiri. Itu kan cuman apa ya, tinggal kita tuh dari kita sendiri sih. Iya. Kalau yang kayak tadi kan reseller, kalau mau buka usaha kopi yang tadi, kita nyesuaiin budget yang kita punya biar pas dan sesuai dengan apa yang target yang kita capai. Oke, itu tadi ya tips dari Mas Denny, mulai dari penyesuaian budget, pencarian partner yang tepat gitu ya, dan bahkan tipe-tipe bisnisnya pun bisa disesuaikan, bahkan bisa yang paling simpel tadi jadi reseller Benawa. Dan Gampang. kalau mau konsultasi lebih lanjut mungkin bisa nanti ngopi main-main ke sini Boleh. ya Mas ya, untuk ketemu langsung ngobrol sama Mas Denny. Selagi di sini bebas. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak banget, cuman karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf ya kepada teman-teman yang ada di live Instagram. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir dari Safi Rainbow. Ada rekomendasi kopi yang aman untuk lambung yang sensitif? Nah, ini Mas. Kalau untuk rekomendasi terkait kopi yang aman, Ya. ini saya bahas untuk dari sisi kopinya dulu. Oke. Yang ngebuat jadi GERD lah, atau asam lambung, atau yang pengaruh dengan di area lambung lah, kopi ya. Itu tuh yang jadi efek Mas. Itu bukan kopi. Sekali lagi saya ngomong, itu bukan kopi loh. Yang ngebuat itu punya efek itu dari susu, itu dari gula, itu dari creamer. Nah 3 ini tuh yang memicu buat lambung kontraksi atau interaksi mungkin di lambung tadi, yang efek dari kopi tadi. Tapi kalau kopi hitam
pure kopi hitam Iya. itu aman kok, sehat. Nah, balik lagi bagaimana buat kopi yang aman, pilih kopi dengan kafein yang kecil. Kafein yang kecil itu ada di Arabica, Mas. Robusta itu lebih cenderung dominan pahit kan, secara umum. Kalau Arabica kan lebih asam. Tapi di orang-orang umum kopi yang asam buat naik asam lambung kan. Padahal Arabica itu aman buat di asam lambung. Walaupun dia asam, asamnya itu bukan asam buat untuk buat mual atau buat enggak. Karena balik lagi di kafein. Jadi kalau kita bicara Robusta ini 1 dengan nilai atau angka 1, Arabica ini di setengahnya malah, Mas. Jadi sangat kecil gitu. Tetap sebelum buat kopi, sarapan itu yang paling penting kalau buat orang-orang yang tidak terbiasa langsung kopi. Biar lambungnya lebih aman, sarapan dulu, makan dulu gitu. Jadi habis dari situ baru minum kopi tanpa gula. Itu udah paling aman tuh, kopi tanpa gula. Tapi balik lagi, setiap kopi, kalau seandainya Mas Denny atau Bang Denny atau Kak Denny nih, saya masih belum terlalu terbiasa ngopi itu tanpa gula. Saya kasih saran cuma ada 2 nih, Mas. Yang pertama itu bisa pakai madu asli, madu hutan ataupun madu yang biasa di bilang asli yang dari lebah. Yang kedua itu bisa pakai kurma, bebas, mau dari sari yang kurma itu atau mau dari kurmanya langsung bebas. Cuma 2 ini yang saya saran kalau untuk kopi buat manis, madu dan kurma, cuma 2 itu. Oke, itu tadi ya. Jadi tipsnya kalau ingin ngopi yang aman dari asam lambung, itu hindari yang faktor-faktor selain kopinya gitu. Kopi yang tadi. Dan kalau yang kafeinnya agak rendah gitu ya, yang Arabica ya. Robusta lebih. Kalau memang belum sanggup untuk kopi-kopi yang katanya tanpa pahit ya, tanpa gula, itu bisa menggunakan madu atau kurma. Oke, itu tadi sesi tanya jawab dari penonton di live Instagram. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu bahasan lagi nih Mas yang nggak kalah pentingnya. Apa tuh, Mas? Mungkin boleh dijelasin terkait ekspor. Nah, apakah di Kopi Benawa ini sudah melaksanakan proses ekspor atau gimana, Mas? Kalau buat terkait ekspor, salah satu mimpinya dari Benawa pasti. Cuman kalau dari dulu apalagi sampai sekarang kita memang belum pernah ekspor. Tapi kalau sebatas oleh-oleh Mas, oleh-oleh buat orang bawa ke luar negeri itu kan sebatas oleh-oleh, bukan ekspor. Walaupun di beberapa teman bawa kan kayak di luar negeri dan macam. Cuman kalau buat ekspor itu memang salah satu masuk di bisnisnya Benawa, di mimpinya kami. Semoga nanti Benawa bisa ekspor itu bareng-bareng dengan petani-petani yang ada di daerah Sumatera Selatan. Mau itu Paggaralam, mau itu dari Oku Selatan, mau Lakat, mau Muara Enim, mau Parlawang. Yang penting Benawa bisa ekspor kopi-kopi yang ada dan dari tangan-tangan petani yang ada di daerah Sumatera Selatan. Itu yang paling penting. Oke, itu terkait ekspor, semoga nanti kedepannya bisa direalisasikan ya Mas. Amin. Untuk Kopi Benawa menjadi salah satu pengekspor kopi Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya di chat time episode kali ini ada yang spesial. Kita bukan cuma ngobrol-ngobrol, tapi kita akan ada demo untuk pembuatan kopi ya Mas? Boleh. Oke, langsung aja Mas kita demo. Saya sebagai yang awam akan melihat prosesnya nih gimana nih. Boleh. Kita buat yang tadi Mas. Yang mana tuh? Kita buat kopi yang biasa saya minum. Itu kopi filter. Oh, filter ya? Ya. Jadi kita buat kopi filter. Biasa nih Mas, kita isi air dulu Mas. Oke. Ya. Kalau kopi yang digunain nih, kopi apa nih Mas? Hari ini karena saya orang Paggaralam, kita pakai kopi Paggaralam. Oke, hari ini kita pakai kopi Paggaralam dengan prosesnya di filter. Aduh, saya agak santai nih karena saya kurang paham. Nanti dijelasin langsung sama Mas Denny. Mana?
Hari ini kita pakai kopinya itu dari Pagar Alam, Arabica, proses pasca panen natural. Kalau untuk di roasting kita pakai di England Roast mas, supaya dari sisi sweetness sama acidity lebih balance. Oke, ini kita proses dulu ya, kopinya langsung. Bentuknya pun masih biji ya mas ya? Masih biji. Masih biji, kopi Pagar Alam. Kita giling dulu. Oh, nah saya geser dulu biar enak. Untuk kopi hari ini saya pakai itu di kurang lebih di 13,5 gram. 13,5 gram, Iya. oke. Untuk di gilingan hari ini saya pakai One Espresso atau yang ZP6 Special. Kita pakai di gilingan medium karena pengen lebih manis dan punya body dan tekstur tuh lebih sedikit lebih bold supaya lebih dominan ke arah manis. Oh, oke. Ditekan dari sisi sedikit. Karena kalau buat kopi saya lebih suka manis. Cuman di kopi nih mas. Saya cari manis cuma di kopi sama istri. Nah ya itu penting juga ya saya. Jadi ini teksturnya juga harus diperhatiin ya mas. Benar. Kopi ya. Kalau enaknya pakai ZP6 Special tuh kita bisa lihat dari sini mas. Kita bisa atur. Nah, Jadi mau kita pakai ada angka-angkanya ya. Nah itu ya, kalau teman-teman langsung datang ke Kopi Benawa bisa melihat semua proses ini yang seru banget. hari ini kita pakai hand grinder One Espresso. Kopinya dari mana mas? Dari Pagar Alam. Pagar Alam. Langsung dari kota kelahiran. Saya sering juga tuh ke Pagar Alam. Apa itu mas? Karena saya sempat kerja di Lahat. Oh, di Hampir Lahat. 5 tahun. Gitu kan. Wih, cakep. Kunjungan kerjanya ke Pagar Alam. Jadi bisa bahasa daerah kami mas? Bisa lah. Tidak. Tidak. Dikit-dikit baca. Mas Evi mau cium? Enak baunya guys. Kita Oke. untuk dripper hari ini saya pakai yang Ario Switch. Kenapa pakai yang Ario Switch? Karena Apa tuh, Mas? tahan nanti di bloomingnya sekitar 40 detik biar lebih rata. Kalau buat paper filter saya pakai Kafek yang Abaca. Kalau yang teman-teman di Instagram mau pakai brand lain boleh, bisa Ario, bisa yang lain. Kalau hari ini saya pakai Kafek yang Abaca. Awal biasa sih saya suka buat flash dulu di awal, Oke, dibasahin dulu ya. Mas. Kalau bahasa umumnya dibasahin gitu ya. di flash dulu. Biar lebih oke. Kita ngejaga aja mas, biar tidak terkontaminasi dengan yang lain-lain. Yang disebut filter tuh ini ya mas ya? Gini, coffee filter. Kan biasanya kan kalau teman-teman tuh sebutnya kan P60 kan. Ah, Padahal kalau P60 itu kan nama alat kayak ini. Ini bentuknya V Oke. dan punya sudut 60 derajat. Kenapa disebut P60? Kalau brand ataupun yang mengeluarkan ini itu dari brand Ario. Ada juga yang dari Origami, ada juga yang dari Kafek juga ada. Terus ada beberapa brand. Terus kalau ini kan tipe cold dripper, ini namanya cone. Terus satu lagi itu ada flat bottom, itu juga beda-beda lagi kayak apa namanya, ada dari Blue Bottle, ada dari Kalita. Oke, ini kita masukin kopi yang tadi sudah di ya. Di bloomingan awal saya pakai di 50. Terus di sekitar 40 detik kan nanti baru kita turun, terus kita tuang. Kurang lebih buat total yield di kopi Pagar Alam hari ini tuh di 200 ml. 200 ml. 200 ml. Jadinya medium. Karena yang tadi pengen lebih dapat nonjolin sweetness dan manis serta body yang lebih bold lah. Karena lebih pengen ke sweetness lebih manis.
10 detik nanti baru kita turunin. Ternyata dari setiap prosesnya ngaruh semua ya Mas ya ke rasa Iya, akhirnya ada ya. rasa akhir. Mulai dari pas papan, dari gilingan, dari suhu. Kalau suhu hari ini saya pakai di 90 derajat. Buat suhu yang tidak terlalu panas, pas ini. Pantes kalau kita bikin dari kompor langsung agak beda ya Mas ya rasanya. Oke, ini dituang yang kedua ya. Potongan kedua. Prosesnya natural. Jadi di kopi di 90. Apalagi dengan ini kan kopi kan udah resting, udah apa namanya? Hampir 2 minggu lebih gitu, kalau nggak salah. Jadi udah pas. Itu pun pengaruh juga ya Mas. Nanti Mas Desi cobain ya. Oke, siap. Saya akan mencoba kopi langsung dari buatan Mas Denny. Ya, kita atau yang lagi nonton di sini mau coba juga Nah, boleh. kalau ada teman-teman yang penasaran, nggak apa-apa, in frame aja, masuk, kita cicipin bareng-bareng kopinya. Teman-teman yang langsung hadir di sini, kalau yang dari live sementara lihat dulu ya, nanti datang sendiri. Nanti datang langsung Ya. sini nanti. Kalau baru mau TW nanti kalau sudah selesai. Boleh? Kalau ada teman-teman yang mau, Pak Jenny, boleh? Jadi bagi Bareng-bareng aja. Pondok dari Ciko. Harum, guys. Panggil. Ini lagi kita siapin dulu ya. Kita siapin dulu buat sekarang. Berapa orang? 4 ya? Empat boleh. 4. Kalau ini Mas, produk-produk dari Benawa, boleh dijelasin nggak Mas? Kan ada beda-beda nih judulnya. Kalau produk yang kita yang lagi di depan ini ada dari Muara Enim, terus yang ini dari Pagar Alam, Robusta Wine dari Om Frans. Kalau ini dari Kasari, ini juga dari kalau yang Pagar Alam Parit ini dari Nando. Itu beda-beda. Itu ada beberapa kopi ya dari masing-masing daerah kabupaten di Sumatera Selatan plus Masing-masing petani itu. masing-masing petaninya juga ya. Nah ini Boleh dicobain. kalau yang tertarik ini tersedia ya teman-teman di marketplace, ada di Boleh, ini Mas. Shopee, Coba. TikTok, Mas Desri, Oke, siap. atau yang siapa? Satu lagi boleh, siapa yang mau? Yang mau? Cewek? Wanginya memang strong ya Mas ya, tadi sesuai Iya tuh. karakteristik dari kopi Sumsel. Dia lebih ke buah. Ini Arabica ya? Ini Arabica ini. Ini kopinya Arabica Pagar Alam yang dari kemarin tuh saya beli dari Nandu, Pagar Alam, terus prosesnya natural di daerah, kalau daerahnya tuh di Lima Candi. Ini. Ini terasa coklatnya. Ada Ada coklatnya, coklat-coklatnya. ada aftertaste coklatnya. Nah ini Pak Jenny sebagai pecinta kopi juga nih. Nanti kalau udah mulai turun lagi nanti Mas, ada agak beda lagi nanti. Oke ya. Oke, itu tadi ya peragaan pembuatan kopi dari Mas Denny, kopi Benawa.
Seru banget ya Mas hari ini. Terima kasih sudah dijamu ngobrol-ngobrol Ya. sampai kita bikin coba kopi ya. Buat kopi filter yang Mas Rizky. Iya. Ya, siap. Pak, terima kasih tadi udah cobain kopinya. Aja Pak. Mungkin sebagai penutup Pak, mungkin Mas Denny bisa memberikan closing statement. Closing statement. Iya, dan Boleh, kopi boleh. Benawa. Silakan. Oke, kalau sebelumnya terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah datang, baik yang nonton langsung di Benawa sekarang sama yang lagi di live streaming IG, dan teman-teman DJPB, Mas Destri, terima kasih, dan Mas siapa? Jenny. Mas Jenny, terima kasih untuk closing statement hari ini. Dari awal itu tetap sama sih Mas. Mau kopi apapun, mau ngopi dimanapun, ngopi enak, itu kopi Benawa. Dan saya punya salah satu jargon, anak dusun punya mimpi. Nah, itu tadi. Itu yang saya mau. Oke, terima kasih para penonton live Instagram. Kami pamit undur diri. Dari saya host pribadi, kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Pak Jenny, Mas Sama, Denny, kalau ada salah-salah, Ya. saya juga mohon maaf. Kalau kurang-kurang, mampirlah ke Benawa. oke. Kalau kurang ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa mampir ke Kopi Benawa. Sampai jumpa di episode Cari Time selanjutnya. DJPB, Handa.